Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nurhaliza dengan NPM 2217051057 dari kelas B akan menjelaskan tentang ekspresi reguler ekspresi FSA. Jadi, reguler ekspresi itu digunakan untuk menyederhanakan pola dari suatu bahasa reguler. Nah, notasi reguler ekspresi itu ada 4. Yang pertama ini pangkat bintang atau disebut juga karakter asterik, yang berarti bisa tidak muncul atau bisa juga muncul berhingga kali. Yang kedua ini pangkat tambah, disebut juga superscript, yang berarti muncul minimal 1 kali. Lalu yang ketiga ini ada lambang U atau tanda plus, atau disebut juga union atau gabungan, yang berarti atau. Lalu di sini ada lambang titik, disebut juga konkatenasi, biasanya titik dihilangkan. Jadi misalnya ini ada AB, tapi sebenarnya bermakna A titik B, seperti itu. Lalu ini penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama itu aturan penulisan nama berkas digital, yang kedua aplikasi mesin pencarian, yang ketiga penomoran plat kendaraan, yang keempat fitur ganti untai dalam pengolahan kata. Masih banyak, tapi ini adalah 4 diantaranya. Lalu di sini contoh, ini itu bentuk dari ekspresi reguler dan ini bentuk dari string yang dihasilkan dari ekspresi reguler. Jadi kan ini tadi asterik yang tanda bintang ini kan bermakna bisa muncul, bisa tidak muncul, atau bisa muncul berhingga kali. Jadi kalau dia nggak muncul ya langsung aja AC. Lalu kalau muncul sekali ABC, muncul 2 kali ABBC, lalu muncul berkali-kali ABBBBC, dan lain-lain. Ini kan lambang union. Artinya itu dia kan atau, jadi kita milih mau input A apa input B yang dipilih. Kalau input B berarti B aja, kalau A karena dia A ini ada asterik maka bisa A, bisa AA, bisa AAA, dan seterusnya. Lalu ada 010, sama kayak yang gue di atas, bisa 0 ini bisa tidak muncul karena asterik, bisa di 01, lalu bisa juga muncul sekali 010, 0100, dan seterusnya. Lalu ini kalau asteriknya nggak muncul, jadi C aja. Kalau muncul sekali AC, kalau muncul 2 kali AC, dan seterusnya. Nah, bedanya asterik sama superscript itu kan kalau asterik bisa tidak muncul, bisa muncul berhingga kali. Tapi kalau superscript itu dia muncul minimal 1 kali dan hingga berhingga kali. Jadi dia karena minimal munculnya sekali, jadi AC atau AAAC, dan seterusnya. Lalu ini hampir mirip sama yang ini, dia kan milih ini apa ini, misalnya ini berarti 0 aja. Kalau ini bisa 01, 011, 0111, dan seterusnya. Lalu kalau yang ini dia misalnya milih mau 0, kan jadinya 0 0, kalau 1 1 0, kalau 0 bisa 0 0 0, bisa 1 0 0, bisa 0 0 0 0, 1 0 0 0, dan seterusnya. Lalu ini ada sifat khusus dari ekspresi reguler ada 12. Jadi di sini ada himpunan kosong, union. Oh ya, ini union kan sama aja sama ini. Bisa lambang U, bisa juga tanda tambah. Ini himpunan kosong union R sama dengan R. R ini dari reguler ekspresi. Lalu himpunan kosong R, union R himpunan kosong, maka sama dengan himpunan kosong. Lalu ini ada epsilon R, itu maka sama aja kayak R epsilon atau sama dengan juga R aja.
Kalau di sini ada epsilon asterik, maka sama aja epsilon. Dan misalnya ada himpunan kosong asterik, maka dia sama aja epsilon. Lalu di sini dan ya ada 12 dan lainnya, bisa dilihat sendiri. Lalu di sini ada contoh suatu NFA yang akan diubah ke dalam bentuk regular ekspresi. Jadi di sini kan final state-nya Q3. Kita lihat Q3 ini untuk bisa mencapai Q3, dia inputan dari state mana aja. Kan di sini cuman Q2 dengan inputan A yang mengarah ke final state. Jadi ada Q2 dengan inputan A, ini kita tulis dia persamaan pertama. Lalu kan state yang kedua itu ada Q2. Kita lihat juga Q2 ini untuk ke Q2 dia dari state mana dengan inputan mana. Kan bisa dari Q1 dengan inputan A, Q2 dengan inputan B, atau Q3 dengan inputan B. Kita tulis lalu kita jadikan persamaan yang kedua. Lalu yang terakhir Q1. Q1 ini kan di sini nggak jelas nih inputnya dari mana, jadi tulis aja epsilon. Lalu Q1 juga bisa menerima inputan dari Q1 dengan inputan A dan Q2 dengan inputan B. Kita tulis sebagai persamaan ketiga. Lalu Q3 dengan inputan, ini Q3 kan inputannya Q2 dengan inputan A. Nah, kita lihat Q2 itu kan inputannya ada Q1A union Q2B union Q3B. Q2-nya kita tulis, lalu kita konkatenasi dengan A. Lalu ya udah kali aja jadinya Q1AA, Q2BA, Q3BA. Kita tulis ini sebagai persamaan yang keempat. Lalu di sini kan Q2 tadi inputannya Q1A, Q2B, Q3B. Lalu Q3B-nya kan tadi di sini Q2A. Nah, Q3-nya ini kita ganti sama dengan Q2A. Lalu dikaliin aja sama B, jadinya kan Q1A union Q2B union Q2AB. Lalu kan di sini Q2B union Q2AB kan kalau digabungin, kalau menggunakan hukum distributif jadinya Q2 dalam kurung B union AB. Kalau didistribusin kan jadinya Q2B union Q2AB. Nah, ini kan ada hukum, ada sifat khusus regular ekspresi itu yang mana R sama dengan Q union RP. Nah, Q2 ini kita anggap aja sebagai R. Lalu Q1A ini sebagai Q, Q2 ini sebagai R, kan sama. Lalu dalam kurung B union AB ini sebagai P. Kan jadinya persamaan ini menghasilkan R sama dengan Q, P, asterik. Jadinya sama dengan Q yang kita tulis, lalu kita konkatenasi dengan B union AB asterik. Ini kita tulis sebagai persamaan yang kelima. Lalu Q1 tadi kan epsilon, lalu Q1A dan Q2B. Q2B kan udah ketemu nih dari persamaan kelima. Lalu kita substitusiin di sini. Q2-nya udah kita substitusiin di sini. Oh iya, ini kurang B ini. Di sini kan Q2-nya tadi udah ketemu ini. Q1A dan bla bla bla. Ini kita tulis. Lalu di sini kan sama hukum sebelumnya. Jadi kita tulis juga, anggap aja ini Q1, ini R, ini Q, dan ini R, lalu ini P. Lalu kita
persamain sama dari sifat khususnya tadi, jadinya epsilon dikali dalam kurung A dan seterusnya bla bla bla. Nah, tadi kan ada sifat khusus juga yang mana epsilon dikali R sama dengan R. Jadinya epsilon dikali bla 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 ini sama dengan bla 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 ini. Lalu ini kita tulis sebagai persamaan yang ke-6. Lalu menentukan final state. Final state dari NFA ini kan itu Q3. Lalu kita tulis Q3 ini kan tadi menerima input. Untuk ke Q3, dia inputannya Q2 dengan inputan A. Lalu Q2 dengan inputan A itu kan Q2 maksudnya Q2 itu kan hasilnya ini. Lalu kali A. Lalu kan Q1 juga udah ketemu ya hasilnya. Q1 kan udah ketemu ini hasilnya. Lalu kita substitusikan ke sini. Dan hasilnya inilah hasil dari regular ekspresi dari contoh ini. Kan dia Q1-nya itu A union A dalam kurung B union AB, kalau dalam kurung asterik, kalau B dalam kurung asterik. Lalu A ini kita tulis juga di sini, lalu kita mengantenasi dengan persamaan ini dilanjut. Jadi inilah hasil akhir dari ekspresi reguler NFA ini. Lalu ini ada contoh kedua tapi contoh kedua ini ekspresi reguler, dari ekspresi reguler ke diagram nanti kita buat. Misalnya di sini ada string 010 asterik, lalu asteriknya kita dalam kurung biar jelas. Lalu kan di sini asterik ini kan bisa nolnya bisa nggak muncul, bisa nol yang muncul sekali, bisa nol yang muncul 2 kali, dan seterusnya. Jadi kan string yang dihasilkan 01, 010, 0100, 1000, dan seterusnya. Lalu udah kita buatlah ini diagramnya. Kan ini startnya, lalu anggap aja inputnya ada Q1, Q2, dan Q3. Stringnya pertama kan 0. Terus, input yang pertama 0, input yang kedua 1. Lalu yang ketiga ini kan asterik, berarti dia mengarah ke dirinya sendiri. Jadinya ya begini, bisa 01, bisa 0100, 010000, dan seterusnya. Sekian dari saya, bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.